Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi mengenai good governance dan korupsi multi tingkat. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, Wanda Febriani dengan NPM 132, lalu yang kedua Alia Salsabila dengan NPM 195, dan yang ketiga Sabrina Adha dengan NPM 213. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan materi yang berjudul Good Governance dan Korupsi Multi Tingkat. Yang pertama, ada makna governance. Pengertian governance amat beragam. Pada dasarnya, diartikan sebagai tata kelola yang berhubungan dengan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Sedangkan governing berarti semua keinginan sosial, ekonomi, politik, dan administratif yang dilakukan sebagai upaya untuk mengarahkan, mengendalikan, mengawasi, atau mengelola masyarakat. Fokus analisis governance adalah perdebatan mengenai keterbatasan pengendalian oleh pemerintah. Tahun 1960-an ditandai dengan keyakinan umum bahwa pemerintah mampu mengendalikan, merencanakan, dan mengimplementasikan kebijakan maupun perencanaan publik. Tahun 1970-an muncul adanya keengganan untuk membuat perencanaan publik. Pada tahun 1980-an, penekanan pada batas dan keterbatasan pemerintah dalam mengatur dan mengendalikan perekonomian karena semakin kompleksnya permasalahan. Dan pada tahun 1990-an, mencatat era baru, munculnya perhatian pada self-governance sektor publik. Selanjutnya adalah teori governance. Semua pemerintah di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Timur memulai proses industrialisasi dari rezim otokrasi. Kemudian, secara bertahap bergerak ke arah yang lebih demokratis. Indonesia mengalami transisi dari rezim yang tidak demokratis menuju rezim yang semakin demokratis. Tingkat demokrasi Indonesia dinilai sudah bergerak dari A ke C. Artinya, dunia mengakui adanya perubahan penting dari rezim yang tidak demokratis menuju sistem yang lebih demokratis. Namun, dilihat dari sisi governance, harus diakui tata kelola pemerintahan masih tergolong lemah dan belum banyak berubah. Akibat lemahnya governance menimbulkan dampak sebagai berikut. Yang pertama, kaum miskin tidak mendapatkan akses pelayanan publik yang dibutuhkan karena selalu berkompromi dengan birokrasi yang korup. Kedua, para investor takut dan enggan menanam modal di Indonesia karena ketidakmampuan sistem peradilan untuk melaksanakan kontrak, meningkatnya kerusuhan, dan tingkat pelanggaran hukum dan keamanan. Dan yang ketiga, langkanya sumber daya pemerintah ternyata hilang karena sistem manajemen keuangan dan pengadaan barang yang tidak transparan, manipulatif, dan banyak kebocoran. Dalam praktiknya, tidak mudah untuk memilih dan membedah mengapa yang terjadi adalah weak and poor governance. Pada tabel 14.3 mencoba mengurai kompleksitas, dinamika, dan keanekaragaman governance yang tergantung dari interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya adalah analisis berbasis biaya transaksi. Hadiah Nobel dalam ilmu ekonomi tahun 1991 kepada Ronald Coase merupakan tonggak penting pengakuan internasional terhadap jasa-jasanya dalam mengembangkan analisis biaya transaksi. Ciri sentral analisis Coase dapat disimak dari definisinya mengenai biaya transaksi berikut ini. Untuk melakukan transaksi pasar, diperlukan mengidentifikasi dengan siapa seseorang bertransaksi, menginformasikan kepada masyarakat bahwa seseorang ingin berurusan beserta persyaratannya, melakukan negosiasi hingga penawaran, menulis kontrak, melakukan pemeriksaan yang diperlukan untuk meyakinkan bahwa syarat-syarat kontrak telah diikuti, dan seterusnya. Coase percaya bahwa biaya transaksi tidak hanya mempengaruhi penyusunan kontrak,
tetapi juga mempengaruhi barang dan jasa yang diproduksi. Mulai diperhatikannya biaya transaksi telah mendorong terjadinya saling keterkaitan antara hukum, ilmu ekonomi, dan kelembagaan. Oleh karena itu, KOS dikatakan berdiri di pertemuan antara ilmu ekonomi, kelembagaan baru, dan pergerakan antara hukum dan ilmu ekonomi. Kelemahan analisis KOS telah diidentifikasi oleh penulis, di antaranya oleh Dietrich, yaitu yang pertama, masalah sentralnya adalah kurangnya kerangka teoritis yang mendalam, dan yang kedua, analisis KOS dinilai tidak konsisten, karena perusahaan dan pasar merupakan metode alternatif dalam mengkoordinasikan produksi. Ilmu ekonomi modern mengenai biaya transaksi diperkenalkan oleh Oliver Williamson. Williamson meneliti sumber-sumber tingginya biaya transaksi, biaya kontrak, dan alat organisasi yang membuat pelaku bisnis harus berupaya mengatasinya. Pusat perhatian Williamson adalah menjelaskan perilaku organisasi, khususnya perusahaan mengenai keberadaan biaya transaksi. Secara lebih khusus, biaya transaksi mencakup baik biaya langsung, dari menjaga hubungan dan kemungkinan biaya alternatif, dari terbuatnya keputusan yang inferior. Yang pertama, atau sering disebut biaya transaksi yang belum terjadi, terdiri atas biaya penyusun konsep kesepakatan negosiasi dan penjagaan. Yang kedua, merupakan biaya transaksi yang telah terjadi, yang meliputi biaya salah adaptasi yang terjadi ketika transaksi melenceng dari yang disyaratkan, dan yang kedua, biaya tawar-menawar yang terjadi bila upaya bilateral dilakukan untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi. Dan yang ketiga, biaya penyusunan dan pengelolaan yang diasosiasikan dengan struktur governance di mana perselisihan diidentifikasi. Dan yang keempat, biaya pengikatan yang mempengaruhi penjagaan komitmen. Berikut rangkuman sumber-sumber dan jenis biaya transaksi dilihat dari spesifikasi aset, ketidakpastian lingkungan, dan ketidakpastian perilaku. Williamson mengidentifikasi 3 dampak utama sebagaimana ditunjukkan oleh tanda panah tidak patah. Yang pertama, parameter pergeseran, shift parameters, apabila perubahan dalam hak properti, hukum kontrak, norma, kebiasaan, dan semacamnya mendorong perubahan biaya komparatif dari governansi, maka rekonfigurasi organisasi ekonomi biaya diperlukan. Kedua, atribut perilaku, behavioral attributes, membawa asumsi perilaku di mana ABT beroperasi. Ketiga, panah yang berputar dalam sektor governansi mencerminkan proporsi bahwa organisasi, seperti halnya hukum, memiliki suatu kehidupan tersendiri. Panah yang patah-patah dalam gambar tersebut menunjukkan 2 dampak umpan balik. Yang pertama, dari governansi ke lingkungan, kelembagaan, yang dapat berupa instrumental atau strategik. Dan yang kedua, dari governansi ke tingkat individual, yang dapat ditafsirkan sebagai pembentukan preferensi secara endogen. Williamson mengusulkan untuk memasukkan lingkungan kelembagaan melalui pengembangan kerangka komparatif statik. Kerangka ini mempertimbangkan bagaimana equilibrium distribusi transaksi akan berubah secara respon terhadap gangguan lingkungan kelembagaan. Williamson mengelaborasi sebagai berikut. Perubahan-perubahan dalam kondisi lingkungan merupakan faktor dalam menyesuaikan governansi transaksi tertentu dengan cara yang efektif. Dampaknya, lingkungan kelembagaan yang memberikan penjagaan secara umum menimbulkan kebutuhan bagi dukungan tambahan transaksi tertentu. Oleh karena itu, transaksi-transaksi yang layak dalam suatu lingkungan kelembagaan memberikan penjagaan yang kuat, bisa saja menjadi tidak layak dalam lingkungan kelembagaan yang lemah karena tidak efektif dilihat dari sisi biaya
bagi para pelaku untuk menjalin governansi transaksi tertentu pada kondisi yang terakhir. Premis dasar analisis biaya transaksi adalah bahwa bila biaya adaptasi, evaluasi kinerja, dan penjagaan ternyata rendah, atau bahkan tidak ada, maka para pelaku ekonomi akan mendukung governansi pasar. Singkatnya, analisis biaya transaksi berbeda dengan teori tradisional dalam beberapa hal, terutama yang pertama, asumsi perilaku, yaitu rasionalitas terbatas dan oportunisme. Kedua, transaksi sebagai unit analisis dasar. Ketiga, deskripsi perusahaan sebagai struktur governansi. Keempat, desakan bahwa hak dan kontrak properti problematis. Kelima, mengandalkan pada analisis struktural yang diskrit. Keenam, kriteria perbaikan, di mana suatu hasil yang tidak lebih baik dapat digambarkan dan dilaksanakan dengan manfaat bersih yang dianggap efisien. Aplikasi ABT yang menarik dalam konteks perdagangan internasional diperkenalkan oleh John Dunning. Ia mengidentifikasi 3 aspek lingkungan global yang berubah. Yang pertama, pentingnya biaya dan manfaat dilihat secara mikroorganisasional. Yang kedua, mobilitas aset khusus perusahaan yang mulai tumbuh. Yang ketiga, peran pemerintah dalam makroorganisme aktivitas ekonomi. Terdapat kritik terhadap konsep Williamson mengenai ABT dapat digolongkan menjadi 2 kategori besar. Yang pertama, mereka yang peduli dengan asumsi oportunisme dan rasionalitas terbatas. Dan yang kedua, mereka yang peduli dengan hubungan antara biaya kontrak dan biaya produksi. Masalah lain berkaitan dengan isu bagaimana menguji hipotesis ABT secara empiris, sebagaimana diidentifikasi oleh Rindfleisch dan Haidt. Ada beberapa masalah mendasar. Yang pertama, studi empiris ABT tidak terintegrasi dengan baik. Yang kedua, literatur ABT tidak secara mendalam merangkum dan mengumpulkan bukti-bukti empiris mengenai masalah dan mekanisme governansi. Dan yang ketiga, karena beragamnya kontekstual dan metodologi yang digunakan, studi empiris ABT belum sepakat mengenai masalah yang berkaitan dengan pengukuran, khususnya operasionalisasi variabel kunci ABT, yaitu struktur governansi dan variabel-variabel independennya, termasuk spesifikasi aset, ketidakpastian lingkungan, dan ketidakpastian perilaku. Kendati ada beberapa masalah dalam ABT, paradigma ini masih bermanfaat dalam menganalisis fenomena ekonomi tertentu, khususnya hubungan antara ABT dan aglomerasi. Hipotesisnya, suatu perusahaan akan mencapai suatu keseimbangan keputusan untuk memenuhi kebutuhannya dalam hal yang pertama, biaya transaksi dan jarak. Kedua, biaya efisiensi faktor tertentu, lokasi. Dan ketiga, biaya koordinasi hierarki. Dan yang keempat, alternatif kebutuhan hierarki. Dengan kata lain, ada 4 jenis biaya yang berkaitan dengan perilaku klaster industri, di mana 2 jenis yang pertama dapat melibatkan penghematan aglomerasi, dan 2 jenis yang terakhir akan melibatkan penghematan aglomerasi. Selanjutnya, pengaruh kelembagaan terhadap kondisi bisnis di daerah. Pengaruh perubahan kelembagaan otonomi daerah terhadap kinerja bisnis dan ekonomi dalam transisi otonomi daerah dianalisis salah satunya dengan menggunakan regresi logistik. Hipotesis yang diuji adalah semakin tinggi reliabilitas sebuah institusi akan berpengaruh positif terhadap kinerja perekonomian dan bisnis. Model regresi logistik binomial. Model regresi logistik dinyatakan dalam persamaan di bawah ini, di mana Y adalah variabel dependen binomial, XY adalah vektor variabel independen untuk observasi ke, A adalah intercept, B adalah vektor koefisien parameter.
Variabel dependen merupakan dengan skala Likert kinerja bisnis, di mana 1 adalah sangat setuju dan 0 adalah sangat tidak setuju. Variabel binomial kinerja bisnis disusun dengan memberikan kode 1 untuk skor 4 dan 5, dan 0 untuk skor 1, 2, dan 3. Variabel dependen menunjukkan apakah kinerja bisnis tinggi atau rendah menurut persepsi bisnis. Y sama dengan 1 jika kinerja bisnis tinggi, dan 0 jika sebaliknya. Variabel-variabel penjelas termasuk variabel dummy 0 dan 1 menjelaskan indikator kelembagaan seperti biaya lobi, konflik politik, ketidakmenentuan kebijakan, jaminan atas hak milik, prediktabilitas hukum, dan biaya transaksi dan insentif. Selanjutnya, kerangka global perubahan kelembagaan. Perubahan kelembagaan yang akan dilakukan harus benar-benar mempertimbangkan perubahan lingkungan yang dihadapi negara. Tantangan-tantangan yang dihadapi antara lain, yang pertama, perekonomian Indonesia dan juga perekonomian daerah tidak bisa terlepas dari perekonomian dunia yang semakin mengglobal. Lalu yang kedua, negara semakin demokratis dari sebelumnya. Yang ketiga, krisis ekonomi telah mengakibatkan tekanan yang sangat berat pada anggaran pemerintah pusat. Dan yang terakhir, masyarakat sudah tidak bisa memberikan toleransi terhadap korupsi dan menuntut peran pemerintah dalam menekan korupsi sehingga mekanisme transparansi dan pertanggungjawaban harus diciptakan. Agar institusi yang ada mampu untuk mengatasi berbagai tantangan, maka beberapa perubahan perlu dilakukan dalam hal, yaitu yang pertama proses pembuatan kebijakan, lalu yang kedua peran dan tanggung jawab agen pemerintahan di semua level, lalu yang ketiga struktur insentif layanan publik, dan yang keempat kerangka kerja hukum untuk menurunkan biaya transaksi. Selanjutnya, proses pembuatan kebijakan. Dalam lingkungan yang makin demokratis, pembuatan anggaran atau proses pembuatan keputusan lainnya tidak dapat dilakukan melalui proses birokratis. Partisipasi masyarakat dan keterlibatan DPRD secara efektif sangat diperlukan untuk menjamin bahwa pilihan penetapan anggaran dan kebijakan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun daerah, perlu menciptakan suatu proses yang jelas dalam membuat keputusan yang akan membawa proses pembuatan kebijakan menjadi lebih disiplin, stabil, transparan, dan terstruktur. Selanjutnya ada peran dan tanggung jawab agen pemerintah di semua level. Implementasi atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengandung banyak kelemahan dengan masih banyaknya daerah abu-abu yang terutama berkaitan dengan tugas dan wewenang pusat dan daerah pada beberapa sektor, misalnya kesehatan dan pendidikan. Hal ini sebagian disebabkan karena lambatnya proses penyelesaian peraturan lain yang mendukung penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Grey area ini masih banyak yang berkaitan dengan penerapan undang-undang yang berakibat buruk terhadap akuntabilitas dan menyebabkan duplikasi anggaran. Struktur insentif pelayanan publik. Kunci untuk mencapai efisiensi dalam pelayanan publik di tingkat nasional dan daerah adalah dengan memberikan insentif yang sesuai dalam struktur kelembagaan. Nah, gaji pegawai negeri pada umumnya ini sangat rendah dan dalam banyak kasus gaji pegawai negeri ini seringkali ditopang oleh gaji informal baik legal maupun ilegal. Termasuk di dalamnya adalah pendapatan yang diperoleh dari masyarakat pengguna layanan pemerintah. Langkah pertama yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memberikan renumerisasi pegawai secara transparan dengan meningkatkan kandungan resmi, kemudian menghubungkan gaji dengan kinerja yang dinilai oleh pemakai layanan.
Langkah reformasi selanjutnya ini adalah memutus gaji informal. Hal ini akan menjadi efektif jika terdapat sistem pengelolaan publik yang lebih baik dengan standar transparansi dan akuntabilitas lebih baik. Berikut terdapat tabel gaji sebelum dan setelah desentralisasi. Pada Provinsi Sumatera Utara, jumlah gaji sebelum desentralisasi sebesar 64.086,40. Setelah didesentralisasi, jumlah gaji tersebut sebanyak 269.510,09. Perubahan yang didapat sebesar 321%. Pada Provinsi Lampung, jumlah gaji sebelum desentralisasi sebesar 43.776.850. Jumlah gaji setelah desentralisasi sebesar 127.788.091. Perubahan yang didapat sebesar 192%. Nah, pada Provinsi Sulawesi Utara, jumlah gaji sebelum desentralisasi sebesar 34.764.000. Setelah didesentralisasi, jumlah gaji sebesar 78.718.050. Perubahan yang didapat sebanyak 126%. Pada Provinsi Nusa Tenggara Timur, jumlah gaji sebelum desentralisasi sebanyak 28.986.050. Saat setelah desentralisasi, jumlah gaji sebesar 103.851.050. Perubahan yang didapat sebanyak 258%. Pada Provinsi Nusa Tenggara Barat, jumlah gaji sebelum desentralisasi sebanyak 25.625.050. Nah, setelah didesentralisasi, jumlah gaji yang didapat sebanyak 90.856.009. Perubahan yang didapat sebanyak 255%. Jaminan agar manfaat pembangunan dapat mencapai kaum miskin dan mayoritas penduduk. Pengurangan korupsi dapat menciptakan iklim investasi yang baik untuk perekonomian yang sangat tergantung pada sektor hukum. Nah, untuk itu reformasi serius di sektor hukum harus menjadi prioritas pemerintah. Komitmen reformasi hukum tersebut juga harus didukung oleh alokasi sumber daya dan perhatian politik. Komitmen tersebut harus ditujukan kepada semua sektor hukum, baik kepolisian, kehakiman, dan kejaksaan. Kabupaten Sragen melakukan revolusi dalam hal perizinan, yaitu 1. Syarat disederhanakan, 2. Waktu dipercepat sesuai standar, 3. Mekanisme sederhana, 4. Biaya sesuai aturan dan jaminan tidak ada pungli, 5. Izin investasi 3 hari selesai. Komitmen Pemda, pelayanan publik dan insentif dari Pemda akan menjadi daya tarik bagi investor yang harus didukung. Sejak bulan Oktober tahun 2002, eksistensi Badan Pelayanan Terpadu atau BPT di Kabupaten Sragen ini memberikan dampak positif bagi perkembangan dan pembangunan Kabupaten Sragen. Berbagai pelayanan dan perizinan dan non-perizinan sebelum dan sesudah adanya UPT dibentuk. Sebelum birokrasi berbelit-belit, lalu monoton, tidak kreatif, dan tidak inovatif. Ketiga, lama dan tidak ada kepastian waktu. 4. Pungli dan biaya tak jelas. Sesudah adanya UPT,
yaitu mudah, cepat, transparan, dan nyaman. Waktu, biaya jelas dan pasti. Dijamin tidak ada pungli, biaya murah, memangkas retribusi, income tidak berorientasi pada retribusi. Untuk memberikan pelayanan yang optimal pada masyarakat, maka diperlukan personalia yang memadai. Pada tahun 2008, jumlah pegawai BPT Kabupaten Sragen sebanyak 41 orang untuk melayani 16 jenis pasien layanan. Nah, pegawai-pegawai tersebut direkrut berdasarkan kompetensi pada bidangnya masing-masing, telah berpengalaman dan ahli pelayanan yang akan ditangani. Gaung Sragen, OSS pun telah sampai kemana-mana. BPT Sragen menjadi tempat studi banding berbagai daerah dan negara. Berbagai penghargaan pun diterima, seperti penghargaan Satya Abipraja dari Gubernur Jawa Tengah, Citra Pelayanan Prima dari Presiden, ranking 1 daerah pro investasi di Jawa Tengah pada tahun 2005 yang bersertifikat ISO 901 banding 2000 dari Sukovindo International Certification Service. Selain itu, BPT Sragen juga terpilih sebagai Best Practice Modul oleh JICA Jepang dan dibuat film yang kemudian disebarluas di berbagai kabupaten atau kota di tanah air. Bahkan BPT Sragen pun merekomendasi Bank Pembangunan Asia dan International Finance Corporation sebagai contoh model BPT di Indonesia dengan membuat buku panduan OSS yang diedarkan di seluruh kabupaten atau kota. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.